Om Swastiastu, semoga semua dalam lindungan dan berkat rahmat-Nya. Di ulasan kali ini saya akan membahas tentang kesisipan atau dipersalahkan. Untuk lebih jelasnya mari kita dengar. Pada umumnya manusia sering kali lupa akan wit atau asal-muasalnya. Kadangkala manusia selalu menggampangkan dan menganggap sepele hal itu, sehingga sering kerap terjadi permasalahan dalam keluarga, seperti pertengkaran dalam rumah tangga, perselisihan dan bahkan sampai berujung tuduh-menuduh, saling menyakiti sampai akhirnya mereka tak bertegur sapa satu sama lain. Seolah-olah permasalahan yang dihadapi selalu menemui jalan buntu yang berujung pada pertengkaran. Masalah sepele menjadi perseteruan hebat. Ada saja dalih untuk bertengkar. Seakan keluarga tersebut diselimuti awan gelap, tak ada pikiran terang sedikit pun. Sakit yang berkepanjangan dan tak kunjung sembuh, kegagalan dalam menjalani suatu usaha, bisnis yang sedang bertumbuh bisa mendadak mengalami kemerosotan, utang piutang numpuk menumpuk, berusaha beralih dan selalu gagal ujung-ujungnya masalah. Mendengar beberapa contoh di atas, hal tersebut rasanya tak masuk akal. Namun itulah realita masyarakat di Bali. Istilah ini disebut dengan kesisipan atau dipersalahkan oleh Ida Betara Kawitan atau leluhur. Karena Preti Sentana atau keturunannya yang masih hidup tak pernah datang sembahyang ke asal mula tempat leluhur berstana. Akibatnya leluhur akan memberi peringatan kepada para Sentana yang malas atau lupa dengan kawitannya. Peringatan ini sejatinya leluhur sangat sayang kepada Sentana agar tak terlena dengan hidup di dunia, tidak malas memuja Ida Betara Kawitan dan Ida Sang Hyang Widi. Dari alam sana para leluhur membimbing Sentana untuk senantiasa menjalani yang namanya kemuliaan. Hanya saja kadangkala Sentana beliau merasa mampu, merasa pintar sehingga peringatan-peringatan yang diberikan oleh leluhur seolah-olah seperti hal biasa dan bukan fatal. Mengapa hanya kesisipan oleh leluhur atau kawitan? Mengapa jarang terdengar kesisipan oleh Ida Betara di Pura Kayangan Jagat atau lainnya? Karena leluhur merasa bertanggung jawab terhadap sentananya, karena leluhur mempunyai hubungan langsung dan masih memiliki hubungan emosional dengan sentananya. Demikian juga kalau diandaikan secara nyata seperti seorang anak yang nakal, maka yang diperingati adalah orang tuanya, dengan harapan orang tuanya akan memperingati anaknya agar tak nakal. Demikian juga terjadi di Niskala, sehingga lebih sering kita dengar kesisipan karena Betara Kawitan. Walaupun selain kawitan bisa saja orang mengalami kesisipan di pura umum karena melakukan kesalahan tertentu, sehingga Ida Betara melalui pengawal atau ancangan pura tersebut memberikan semacam peringatan. Kadangkala ada juga orang yang mengatakan saya hampir tiap hari sembahyang dan selalu ngayeng Ida Betara Kawitan. Perlu diketahui bahwa ngayeng itu adalah mengayat atau memuja Ida Betara dari tempat yang jauh. Memuja dari jarak jauh dilakukan apabila yang bersangkutan tak sempat tangkil karena faktor jarak tinggalnya yang terlalu jauh, atau karena waktu yang sangat mendesak. Ketika Ida Betara dipuja, maka Ida Betara akan hadir di mana beliau dipuja untuk mendengar segala doa dari yang memuja. Namun perlu diingat bahwa memuja dari jarak jauh itu dilakukan ketika kepepet. Artinya tak sempat menghadap langsung. Perlu diketahui,
Memuja Ida Batara kawitan dari jarak jauh itu kalau di dunia manusia bisa diandaikan seperti berdoa lewat telepon atau mengirim doa lewat SMS. Namun tak boleh terus-terusan begitu. Kalau ada kesempatan, mestinya datang atau menghadap langsung ke kawitan. Itulah yang diharapkan. Seperti kita menghadap kepada orang tua, tak selamanya kita akan bicara lewat telepon atau SMS. Kalau ada kesempatan, alangkah baiknya bertemu langsung, bicara langsung, tatap muka langsung. Jadi akan terjadi jalinan emosional yang semakin dekat dan semakin kuat, karena di antara Sentana dan leluhur sejatinya masih ada hubungan emosional. Ada kerinduan di antara keduanya, baik Sentana yang ada di dunia dengan leluhur yang sudah berada di alam surya. Inilah yang perlu dipahami mengapa banyak orang kesisipan karena leluhur. Semoga semua selalu ingat akan asal-muasalnya, sehingga terjadi keharmonisan di dalam menjalani kehidupan. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.